Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani, NIM A01320014, dan teman saya. Ainunisa Farhani, NIM A01320001. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai UTS mata kuliah Komputer Web Design. Di sini kami mengerjakan UTS membuat CV pribadi. Nah, untuk yang pertama, di sini kami menyimpan foldernya di Sampipi, lalu kita ke htdocs, dan di sini kami membuat folder yang diberi nama UTS. Lalu di folder UTS ini berisi image untuk menyimpan gambar yang akan dipanggil, lalu JS ini JavaScript agar tampilan lebih menarik, DS Store ini agar kita bisa menyimpan gambar di aplikasi. Kenapa sih? Padahal tinggal dikit. Nah, jadi di sini ada kami menyimpan foldernya di Samvivi, lalu di htdocs, dan kami bikin folder namanya UTS. Nah, di folder UTS ini ada beberapa komponen, ada image ini buat nanti menaruh gambar yang akan dipanggil di HTML-nya. Lalu ada JS ini JavaScript, jadi ini untuk agar script atau tulisannya itu lebih menarik, tulisan-tulisannya. Dan ini ada DS Store. DS Store ini buat navigasi di tampilan, jadi di navigasinya itu ada tampilan fotonya gitu. Jadi pakai DS Store. Ini index dan folder namanya Rani ini untuk HTML-nya, lalu styles ini untuk CSS-nya. Nah, kebetulan kami memakai template untuk CSS-nya dan JavaScript-nya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai CSS yang kami gunakan. Sebelumnya, CSS ini merupakan kepanjangan dari Cascading Style Sheet Markup Language. CSS ini merupakan tools pelengkap dari HTML. Nah, kelebihan CSS ini, kita dapat mengubah semua ukuran font secara singkat. Jadi kita tidak perlu mengganti satu demi satu, paragraf per paragraf, ataupun heading per heading. Untuk CSS di sini kami telah menggunakan template dari startbootstrap.com. Nah, lalu di sini ada root, yang maksud di sini adalah merupakan kode-kode untuk keterangan warna dan font family sans serif, seperti itu. Nah, untuk yang pertama di sini ada HTML. Nah, HTML di sini merupakan tampilan umum, dan untuk yang body ini merupakan tampilan pada websitenya. Seperti itu. Di sini font size-nya 1 rem, font weight-nya 400 dengan light height-nya 1,5, dan di sini kami menggunakan color-nya dengan 6 F42C1, text align-nya left, dengan background color kami menggunakan F5DC. Nah, untuk keterangan, maksud saya kode navigasi di sini ada navigasi UL, navigasi LI, dan navigasi LIA, dan navigasi LIA hover. Untuk H1, H2, H3, H4, H5, dan H6, di sini untuk margin top-nya 0 dan margin bottom-nya 0,5 rem. Lalu selanjutnya untuk image-nya di sini ada vertical align, middle, dan border style-nya none. Lalu di sini juga ada untuk button-nya. Ini merupakan pengaturan untuk button-button-nya.
Lalu, untuk H1, H2, H3, H4, H5, dan H6, di sini kami memakai pengaturan font family Saira Extra Condense, dan Apple System, Blink Max System Font, Roboto, Arial, dan sans serif. Untuk font weight-nya, di sini 700, line height-nya 1,2, dan color-nya di sini kami menggunakan A5, 2A, 2A. Nah, di sini kami juga mengatur untuk setiap H1, H2, H3, H4, H5, dan H6-nya memakai font size yang berbeda seperti 6 rem, 3,5 rem, 2 rem, 1,5 rem, 1,25 rem, dan 1 rem. Seperti itu. Untuk display kami memakai juga yang berbeda. Jadi, karena kami memang memakai template yang sudah ada, jadi memang kodenya sangat banyak. Dan pada intinya dari CSS ini dapat membantu tampilan website itu lebih menarik, jadi kita dapat mengatur spasinya, font, warna, lalu style, dan tampilan, seperti itu. Untuk di akhir CSS, seperti yang bisa kita lihat di sini ada social icons, dev icons, section resume section, dan add media, seperti itu. Seperti itu mengenai presentasi penggunaan CSS yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai indeks oleh teman saya, Ainun. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dokumen HTML-nya. Di sini ada dua, yaitu index dan juga running. Index ini untuk tampilan yang utama, nya Ainun, lalu yang run ini nanti link penghubungnya. Sebenarnya sama, untuk template-nya sama, cuman perbedaannya hanya di materinya saja. Untuk indeksnya, awalnya buka kurung HTML, lalu di bawahnya juga sudah ditutup dengan slash HTML-nya. Selanjutnya ada head-nya. Head-nya ini ada meta, jadi meta ini untuk menyatakan suatu meta informasi dalam dokumen tersebut. Ada viewport-nya, description, autornya juga. Selanjutnya ada title, titelnya UTS Ainun dan Khairani. Terus ditutup dengan slice title juga. Nah, titelnya ini menjelaskan di bagian sininya, nah, di bagian atas ini. Judul di atasnya ini ada UTS Ainun untuk di tampilan localhost-nya. Selanjutnya ada link. Link ini untuk menyatakan atau menghubungkan antara suatu dokumen dengan dokumen yang lain. Dan di sini juga sudah ada di mix text icon-nya juga, ada script src-nya juga untuk membuat font-nya lebih menarik. Nanti ini nyambung sama JavaScript-nya juga. Ada link href-nya juga sampai yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ada link href-nya CSS untuk memanggil CSS-nya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi karena namanya styles.css, di link href-nya juga dipanggilnya styles.css. Untuk tipenya text slice CSS dan ditutup dengan slice head. Selanjutnya ada body. Body ini menjelaskan nantinya apa saja sih yang masuk dalam website tersebut gitu. Lalu ada navigasi, ini bagian navigasinya. Ada kelasnya. Kelas ini maksudnya digunakan untuk memberi penamaan untuk elemen yang memiliki karakteristik atau struktur yang bisa diulang. Jadi biar nanti juga. Untuk span ini mengelompokkan beberapa elemen yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemberian style di CSS. Tadi juga sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa di CSS-nya ini detail sekali untuk
font-nya, lalu untuk materi penulisannya juga, lalu untuk jenis font-nya dan warnanya juga ini dan spasinya ini benar-benar diatur di CSS-nya. Jadi maka dari itu perlu digunakan span untuk eh, apa ya, membedakan antara satu satu materi dengan materi yang lain seperti itu. Ini untuk navigasinya ada namanya Ainonisa ini, kanvasnya Ainonisa ini buat yang di atas ini, bagian atas. Jadi tampilan website ini eh, sudah direncanakan untuk dilihat di HP maupun di komputernya. Jadi nanti kalau tampilannya di HP ini seperti ini. Untuk navigasinya di sebelah kanan atas ada halaman, ada pendidikan, penghargaan, dan juga kontak. Lalu jika dilihat di desktop atau komputer, tampilannya menjadi seperti ini. Jadi navigasinya ada di sebelah kiri. Ini juga diatur dalam CSS. Selanjutnya, uh, button ini untuk menciptakan tombol yang bisa diklik. Jadi contohnya ini. Kalau diklik tentang, ini langsung masuk di tentang saya. Lalu kalau saya ngeklik di pendidikan, nah langsung masuk di pendidikannya. Lalu di kontak, langsung masuk di kontaknya. Seperti itu untuk buttonnya. Lalu UL ini untuk unordered list, untuk menandai item dengan sebuah simbol. Jadi ini ada JS scroll trigger, ini jadi simbol-simbol yang ada di JavaScript, nanti nyambungnya ke JavaScript-nya. Navigasi itemnya ada tentang pengalaman, pendidikan, penghargaan, dan juga yang terakhir kontak. Lalu ada slice div, oh ya tadi juga dibuka sama div. Div ini untuk mengelompokkan suatu grup agar terlihat secara rapi. Jadi biar mudah juga ditulis di CSS. Lalu navigasi yang selanjutnya ini ada CV Ainun dan juga CV Rani. Di atas sendiri ini ada CV Ainun dan CV Rani. Ini untuk menjelaskan juga navigasi bahwa nanti bisa nyambung ke link yang baru gitu. Contohnya ini. Nanti panggil di href-nya rani.html. Untuk punya CV Ainun, lalu jika diklik CV Rani langsung berubah punya. Lalu ada resume sectionnya, jadi bagian judul atasnya ada Ainunisa Farhani, ini juga ada perbedaan warna juga yang diatur di CSS. Lalu manajemen bisnis industri furnitur, Politeknik Industri Furnitur dan Bangunan Kayu. Nah, di bagian Politeknik Industri Furnitur dan Bangunan Kayu ini juga nanti manggil link karena ditulis href di sini mail to name@email.com. Jadi contohnya ini yang sebelah kiri, saya klik Politekniknya, langsung masuk ke emailnya Politeknik gitu. Selanjutnya ada penjelasan terkait CV ini di bagian about yang bisa dilihat di sini. Terus juga memakai alinnya just CV ini untuk menentukan posisi tulisan. Jadi kalau just CV ini rata kanan dan rata. Ini untuk manggil-manggilnya divisi kelasnya sosial icon. Href-nya nanti interest dan lain-lain. Ini contohnya seperti ini. Kalau diklik bagian email, lalu diklik bagian WA, langsung masuk ke kontak. Lalu untuk diklik Instagram, langsung muncul di Instagram. Di Twitter juga seperti itu, dan di Facebook juga seperti itu. Jadi ini langsung harafnya manggil di HTTP nama Twitter pribadi, CV pribadi, atau nama Instagram pribadi, dan juga Facebook pribadi. Selanjutnya, untuk section ini untuk bagian dokumen. Jadi biar memudahkan, ini bagian yang mana sih? Ini bagian yang
Jadi kalau ini kan pemisah antara tentang dan nantinya ada pengalaman. Nah, pengalaman ini dipisahkan oleh section. Lalu di bagian section ini resume section, bagian experience. Ada H2 ini maksudnya heading 2, heading ini untuk tingkatan tulisannya. Lalu ada HR ini untuk spasinya biar mudah dan lebih enak dilihatnya. Ini juga ada H3, berarti ini heading 3. Jadi di bagian ini sudah memakai heading mulai dari heading 1, 2, dan juga heading 3. Dan juga ada materinya juga. Untuk PP ini dan ditutup slash play ini untuk menjelaskan terkait nanti di spasi. Jadi nggak perlu pakai, kalau nggak ada headingnya langsung pakai P dan ditutup dengan slash P. Lalu ditutup dengan slash div yang sudah dijelaskan tadi untuk mengelompokkan agar satu grup itu secara rapi. Ini untuk pengalamannya kurang lebih sama, ada 4 pengalaman dan spannya juga, dan yang terakhir ditutup dengan slide section. Selanjutnya ada bagian pendidikan, kurang lebih juga sama menggunakan heading 1 dan 2 dan juga 3. Ini untuk div kelasnya Just TV Content Between ini nanti dibacanya di bagian JavaScript. Ada teks primernya juga, ada juga kurang lebih sama. Lalu masuk bagian penghargaan. Nah, ini penghargaan bisa dilihat ada baik saya lanjut bagian penghargaan. Jadi bagian penghargaan ini bisa dilihat ada gambar tropinya. Nah, ini bisa dibacanya nanti ada di HTML-nya nih. Ini FASFA Trophy Text Warning di kelasnya. Lalu di bagian penghargaan ini juga menggunakan UL dan LI, jadi unordered list-nya menandai item dengan sebuah simbol. Nah, simbolnya ini menggunakan si piala tersebut gitu. Dan jangan lupa ditutup dengan slash UL juga. Selanjutnya section yang terakhir yaitu kontak. Di kontaknya ini bisa dilihat ada gambar-gambarnya juga. Ini dipanggilnya di bagian style CSS. Langsung masuk ada heading 2-nya juga agar sama dan rapi seperti yang sebelumnya. Selanjutnya terakhir adalah script. Dia SRC ini memanggil sebuah link yaitu link JavaScript-nya yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini ada script JavaScript dan juga JavaScript untuk agar style tulisannya ini lebih bagus dan lebih menarik. Lalu tutup dengan slash body dan slash HTML. Itu untuk yang bagian indeks HTML. Untuk bagian yang dipanggil yaitu run.html ini kurang lebih sama. Untuk navigasinya dan lain-lainnya ini sama. Buat template-nya juga sama. Nanti masuknya di bagian atas kiri. Jadi kalau dipanggil ke CV-nya. Ya. Itu untuk penjelasan HTML-nya. Baik, saya akan menjelaskan tampilan di website-nya. Jadi ini kalau dipanggil localhost /uts/ nama dokumennya index.html. Ini ada bagian navigasinya, terus ini ada fotonya juga yang dari DS Store. Itu ada navigasi tentang mahkamah pendidikan, penghargaan, dan juga kontaknya. Lalu ini ada dua, ada CV pribadi punya item dan juga CV pribadi punya. Jadi nanti linknya HTML. Lalu ini juga langsung terkoneksi dari gambar-gambar ini, ada email, ada Instagram, ada WhatsApp,
Twitter dan juga Facebook. Contohnya, aku langsung terkonek Instagram pribadi si yang punya CV tersebut. Lalu ada bagian pengalaman, pendidikan, penghargaan, dan juga kontak. Ini sudah dijelaskan juga di bagian HTML-nya. Ini punya CV Rani, kurang lebih untuk template-nya sama. Uh, ada bagian tentang juga, lalu ini ada about-nya tentang dia juga, ada pengalaman, pendidikan, dan juga kontak yang terakhir. Mungkin itu saja penjelasan dari website ini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.